Shalom, kita bertemu kembali dalam sesi renungan. Hari ini kita akan merenungkan sebuah judul, Allah yang luar biasa mengerjakan hal-hal yang biasa. Kita menemukan Yesus dalam kehidupan sehari-hari, di dalam perbuatan sehari-hari yang dilakukannya. Mari kita awali dengan doa. Kiranya Allah mengaruniakan kepada kita segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidup kita layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kita memberi buah dalam segala pekerjaan baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sejak awal penciptaan langit dan bumi dan segala isinya, Allah yang luar biasa memakai hal-hal yang biasa untuk menyatakan kemuliaannya melalui pekerjaan-pekerjaan. Kita bisa melihat yang pertama, misalnya ketika Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan Adam. Allah menjadikan manusia itu bukan dengan kekuatan teknologi, misalnya ya contohnya teknologi yang mutakhir, tetapi Allah menggunakan debu tanah, hal yang biasa yang kita ketemu setiap hari. Dari debu tanah itu Allah menjadikan makhluk, dan dia mengembuskan nafasnya dan makhluk itu menjadi hidup. Kita bisa melihat juga ya, di dalam pekerjaan orang-orang pilihan Allah, misalnya Musa, ketika Allah mengutus dia untuk kembali ke Mesir dan bawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, Allah menyertakan dia dengan sebuah tongkat yang setiap hari Musa pakai untuk mengembalakan kambing domba. Kita melihat lagi misalnya ketika peristiwa kelahiran Yesus, peristiwa Natal pertama, Allah memakai para gembala, orang-orang yang biasa, orang-orang yang sederhana, orang-orang yang pada masa itu menjadi kelompok manusia yang rendah status sosialnya. Tetapi Allah memakai mereka untuk menjadi saksi pertama kelahiran Yesus Kristus. Mereka menyaksikannya, melihatnya secara langsung, lalu mereka memberitakannya. Kita juga melihat ya, saksi pertama dari kebangkitan Yesus Kristus, Maria Magdalena, dari kelompok perempuan yang pada masa itu juga menjadi kaum yang rendah, yang kesaksiannya tidak bisa diterima di dalam pertemuan-pertemuan formal. Kita lihat juga bagaimana ketika Tuhan Yesus membuat sebuah mukjizat, memberi makan lebih dari 5.000 orang. Yesus tidak menggunakan teknologi yang luar biasa atau peristiwa-peristiwa yang mungkin ya pada masa kita akan mengerti bahwa ya wajar kalau terjadi seperti demikian. Memakai mesin yang luar biasa yang untuk melipat gandakan roti dan ikan. Tapi Yesus hanya mendapatkan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan dari seorang anak kecil yang mungkin saja itu adalah makan siangnya anak kecil itu. Dan Yesus memberkatinya dan bisa memberi makan lebih dari 5.000 orang. Kita juga melihat di dalam keletihan Yesus di siang hari, dia menyeberangi kota Samaria dan tanah Samaria, dan dia singgah di sumur Yakub. Dia bertemu dengan seorang perempuan, ya, perempuan Samaria. Sekali lagi perempuan yang biasa, kelompok yang biasa, kelompok yang rendah status sosialnya. Dan Yesus, perempuan ini ya punya beberapa suami. Ya, mungkin saja pada masa ini orang menyebutnya sebagai pelakor, mungkin saja. Yesus berbicara dengan dia, memulihkan keadaan dia, dan kemudian perempuan ini menjadi saksi bagi orang-orang Samaria, yang kemudian orang-orang Samaria itu datang kepada Yesus dan meminta Yesus tinggal bersama-sama dengan mereka. Kita juga melihat dalam berbagai mukjizat, salah satunya Yesus menyembuhkan mata orang buta. Dia sekali lagi dia tidak menggunakan teknologi medis yang pada masa kini yang mungkin mutakhir, sekalipun karena dia Allah, dia sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa.
Tapi dia menggunakan lumpur bercampur dengan ludahnya dan dia memulihkan, menyembuhkan mata orang buta itu. Kemudian dalam Yohanes 13 ayat 1-13 ya, kita bisa melihat ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dia memakai alat-alat yang sederhana, baskom ya, bejana, dan dia membasuh kaki murid-muridnya. Kita juga lihat Yesus, dia menangis, dia mengasihi anak-anak, dia ikut menjala ikan bersama murid-muridnya, dia berdoa, dia bercakap-cakap dengan orang-orang lain, orang-orang sederhana. Bahkan menurut Lukas 15, para pemungut cukai, orang-orang berdosa sering berada bersama-sama dengan Yesus. Yesus pribadi yang luar biasa. Dia melakukan hal-hal sederhana yang biasa-biasa saja. Tetapi melalui hal-hal yang biasa-biasa saja ini, dia menjangkau orang-orang, dia membawa orang-orang itu kepada pengajaran ilahi dan membawa mereka kepada pertobatan. Dan orang-orang itu diselamatkan dan mengenal Kristus. Bagaimana dengan kita lihat pada masa kini? Ya, adalah baik kita ingin melakukan hal-hal yang besar, yang luar biasa bagi Tuhan. Tetapi jangan sampai justru itu menjadi sebuah kenaifan. Justru kita meninggalkan hal-hal yang biasa. Padahal kita lihat Yesus melakukan hal-hal yang biasa yang dilakukan oleh orang-orang setiap hari. Dan melalui hal biasa ini, kehidupannya yang biasa-biasa ini, itu menjadi kesaksian, menjadi khotbah yang hidup, menjadi sebuah keteladanan. Melalui semua hal biasa itu dia memberitakan tentang kerajaan Allah. Bagaimana dengan diri kita pribadi yang adalah tubuh Kristus, yang adalah gereja? Bagaimana kita melihat gereja sekarang yang sebuah organisasi pelayanan, apa yang dilakukan? Mari kita kembali kepada hal yang kehidupan yang biasa, bahkan sebuah rutinitas biasa-biasa saja. Itu menjadi alat penginjilan, itu menjadi data untuk memberitakan Injil, menjadi tools, menjadi alat kita memberitakan tentang Yesus Kristus kepada orang lain. Dalam Galatia pasal yang kedua ayat yang 20, firman Allah berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, kita percaya di dalam Kristus kita yang telah lahir baru dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kristus hidup dalam kita, Roh-Nya tinggal dalam kita. Dan mari kita belajar dari Yesus Kristus. Dia melakukan hal-hal yang biasa saja, kehidupan sehari-hari, dan itu menjadi senjata penginjilannya, itu menjadi khotbahnya yang membawa banyak orang datang kepada Allah. Nah, mari melalui kehidupan kita, Yesus yang ada dalam diri kita, Roh-Nya menolong kita, menggerakkan kita untuk dalam kehidupan sehari-hari. Kita bahkan melakukan hal-hal yang biasa-biasa saja, atau bahkan mungkin orang-orang tidak menganggap kita sebagai suatu orang-orang yang mungkin ya, yang patut mereka hormati. Mungkin kita disepelekan, kita tidak bisa lakukan hal yang besar seperti orang lain. Mungkin kita tidak punya kedudukan yang tinggi dalam status sosial, atau kita punya jabatan tertentu di tempat kerja atau lain-lain. Kita mungkin biasa-biasa saja, tidak lebih dari orang lain. Tetapi Allah mau dan berkenan memakai hidup kita, dan kita juga mau memberi diri kita melalui hal biasa yang kita lakukan. Itu menjadi bagian dari penginjilan kita, bagian dari pemberitaan Injil untuk memberitakan tentang Kristus. Dan biarlah melalui hidup kita, melalui hal kecil, hal yang biasa-biasa saja kita lakukan, melalui cara kita makan minum sehari-hari, cara kita berbicara dengan orang, melalui cara kita berjalan, melalui cara kita bekerja, melalui cara hidup kita setiap hari, cara berpakaian, hal-hal yang sederhana, yang rutinitas kita lakukan. Itu menjadi pemberitaan Injil bagi orang lain, dan membuat orang lain tertarik untuk datang kepada Kristus dan mengenal Kristus. Kiranya Tuhan Allah dipermuliakan melalui kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.